Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini suaranya? Nggak dengar kak suaranya kak. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullahi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur kita ucapkan karya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dapat melanjutkan pembelajaran kita dan dalam suasana bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Ya, anak-anak ustazah kelas 7. Mana nih yang lain ya? Kok sedikit sekali, masih 10 orang. Nayara, Raisa Kamila Aisyah, Nayara Audifa, Fadia, Danisa, mana lagi? Hilwani, Nala, Anissa Zahra, Anissa Khumairo, Mutia. Jadi habis pada puasa semua nih kan? Coba kak buka videonya semua. Gak dengar nih ustazah. Suaranya juga, audionya juga. Tadi ustazah ngucap salam pada nggak dengar sahutannya. Kok orang itu ngomong kakak nggak dengar? Orang itu kayaknya dengar kakak, tapi kakak kok nggak dengar ya? Khairunisa, Anissa Zahra dengar ustazah? Oh dengar. Oh dari tadi dengar ya suara ustazah ya? Ya ustazah kayaknya yang nggak dengar tadi. Ya ini pada puasa semua. Ada yang nggak puasa? Puasa alhamdulillah. Ya semoga sampai berbuka ya. Ya alhamdulillah. Ya anak-anak ustazah, tentunya habis sholat subuh nggak tidur lagi ya. Ya dilanjutkan dengan apa? Tadarus, membaca Al-Quran, ya kan? Kalau bisa selama bulan Ramadan ini bagaimana? Ya selesai satu Al-Quran ya, satu kitab Al-Quran ya, harus dikebut ya kan, dikejar ya kan. Nah kalau nggak bisa berapa kali hatam Quran ya, paling nggak 1 kali hatam sampai selesai satu Al-Quran ya, dikejar selama bulan Ramadan karena ini adalah bulan Al-Quran. Kemudian ya pahala akan dilipat gandakan anak-anak ustazah. Jadi puasanya yang semangat ya kan, kemudian beramal ibadah sebanyak-banyak mungkin ya anak-anak ustazah. Kemudian tetap semangat dalam belajar ya. Nah ini masih sedikit ini ya, masih 16 orang. Ustazah berharap habis subuh itu tidak tidur lagi, hingga nggak yang alasannya ketiduran kemudian nggak ikut Zoom ya. Tidak seperti itu alasannya ya kan, harusnya tidak tidur lagi ya, karena kan memang habis subuh itu tidak boleh tidur kan anak ustazah, dari segi kesehatan juga tidak bagus ya. Untuk tidur setelah subuh itu tidak bagus, apalagi ini bulan Ramadan. Jadi yang dibilang ya ada tidur bernilai apa ibadah itu ketika kapan kira-kira? Ya kira-kira ya memang sudah menyelesaikan semua aktivitas belajarnya, kemudian sudah lelah membaca Al-Quran ya kan, dia istirahat tidur, nah itu bisa bernilai ibadah. Tapi kalau tidur sepanjang hari, nah itu yang tidak dibolehkan ya, bukan tidur sepanjang hari ya, dari habis subuh tidur terus nanti bangun bentar tidur lagi, nah itu yang enggak benar, bukan bernilai ibadah lagi jadinya. Jadi kebanyakan tidur ya kan, padahal banyak yang bisa dilakukan ya, dalam termasuk membaca Al-Quran ya nak ustazah, kemudian sholat sunnahnya
ya, sholat duhanya seperti itu ya kan, dikerjakan, kemudian berinfak bersedekah. Nah, itu yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan ini anak ustazah. Ya, kita lanjut ya pelajaran kita hari ini ya. Ini sudah ada 19 anak ya yang masuk. Minggu lalu kita sudah sampai mana? Sudah sampai ya, usaha-usaha yang diperlukan, yang perlu dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan ya kan. Nah, jadi kebutuhan pada usia remaja itu kan ada banyak ya anak ustazah. Nah, minggu lalu sudah kita pelajari, yaitu dari A sampai G. Ini ya kan. Jadi kebutuhannya apa saja? Banyak ya, pendidikan kesehatan penting ya. Termasuk di dalamnya tentang perkawinan dan kehidupan keluarga. Jadi di SMP ini anak ustazah belajar tentang pendidikan kesehatan, pendidikan lah ya anak ustazah. Kemudian kalau misalnya tentang perkawinan kan gitu kan. Nah, itu ada sesuai dengan nanti pelajaran IPA. Pelajaran IPA bertahap belajarnya ya kan. Mulai dari sel, pembuahan sel telur seperti itu kan, kawin silang. Nah, itu seperti itu. Dan kalau betul-betul tentang perkawinan, nah itu ada di pelajaran SMA anak ustazah ya, ada pelajaran di SMA betul-betul tentang babnya, tentang bab nikah. Nah, itu dipelajari di SMA. Jadi di SMP ini anak ustazah bertahap belajarnya ya. Kemudian selain pendidikan kesehatan ada juga ya, termasuk pemeliharaan kesehatan badan dan pencegahan penyakit. Kemudian bimbingan dalam belajar dan aktivitas ekstrakurikuler. Ya, kalau kita sekolah biasanya itu ada ekskulnya anak ustazah ya. Kalau kita tatap muka yang lalu-lalu itu ada ekskulnya macam-macam ya anak ustazah ya. Nah, nanti kalau kita tatap muka ya mudah-mudahan jika memungkinkan ya dalam masa pandemi ini, karena kan berbeda ya anak ustazah ya, masa sebelum pandemi dengan masa pandemi, kegiatan belajarnya mungkin juga akan berbeda jika tatap muka ya. Kemudian pendidikan keterampilan, nah itu nanti masuk biasanya kalau di Uluna itu pendidikan keterampilan itu ya ada sih bagiannya ya, misalnya ada bagian tata boga ya. Kalau pendidikan keterampilan termasuklah itu ya, keterampilan memasak ya kan. Nah, itu kalau di Ulunuha. Usaha bimbingan dan nasihat bagi pelajar ya, olahraga, kesehatan, kemudian pendidikan tentang bahaya-bahaya lingkungan. Nah, ini semuanya sebenarnya sudah masuk dalam pelajaran Penjas, kemudian pelajaran IPA ya kan, tentang lingkungan, tentang kesehatan, tentang lingkungan. Nah, itu masuk dalam pelajaran IPA, kemudian pelajaran IPS juga ya. Nah, sekarang kita lanjut ya anak ustazah ya. Selain usaha-usaha yang perlu dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan bagi usia remaja, ada di sini disebutkan ciri-ciri anak sehat dan tanda-tanda gangguan kesehatan. Nah, di sini banyak sekali anak ustazah ciri-cirinya. Ciri-ciri anak sehat. Bagaimana sih yang dikatakan anak sehat itu? Kita lihat, tumbuh dengan baik. Nah, yang dibilang dengan baik itu bagaimana? Nah, dapat dilihat dari naiknya berat badan dan tinggi badan secara teratur dan proporsional ya, sesuai dengan usianya. Ya, beratnya, tingginya sesuai dengan usianya. Seperti itu, proporsional ya. Tangkas, gesit dan gembira. Jadi anak sehat itu selalu gembira. Ya, nampak dia selalu sehat, ceria seperti itu ya, mata bersih dan bersinar ya. Kemudian nafsu makannya baik ya. Nafsu makan baik berarti ya apa? Apa saja yang ada tersedia dihidangkan dia selalu selera makan, mau makan ya, tanpa pilih-pilih misalnya ya. Harus yang begini, harus yang begitu, nggak mau ini, nggak mau itu. Nah, itu ya nafsu makannya kurang baik. Jadi tanda anak sehat itu nafsu makannya baik ya. Pencernaannya baik. Artinya apa? Tidak suka sakit mah, iya kan? Ya, asam lambung kecil-kecil ya, masa usia remaja sudah kena asam lambung. Nah, ini berbahaya anak saja. Jadi harus bisa dia mengatur pola makannya. Ya, apalagi terlebih-lebih di bulan Ramadan anak ustazah. Jadi di bulan Ramadan itu banyak sekali godaannya, terutama kalau mau berbuka, iya kan? Nengok ini mau, nengok itu mau, nengok yang lain mau semuanya. Padahal dengan minum air saja, berbuka dengan air saja, itu perut kita sudah serasa kenyang.
ya, apalagi harus makan ini makan itu perutnya juga kaget ya, terkejut ya kalau banyak sekali yang harus dimakan, dan akhirnya bisa apa, merusak pencernaan kita gitu. Nah jadi harus bisa menahan diri anak ustazah, mengatur pola makan. Nah kalau yang disunahkan kita harus cari tahu yang disunahkan, yang tentunya yang juga baik untuk kesehatan kita ya. Sunahkan bagaimana? Kalau buka puasa itu apa? Ya, disunahkan dengan makan kurma. Ya, atau minum air putih. Minum air putih kemudian baca doa berbuka puasa. Hafal semua ini doa berbuka puasanya? Hah? Hafal doa buka puasa? Hafal? Apa Kak bunyinya Kak? Apa Kak bunyinya Kak Hilwani? Iya, Masya Allah. Nah itu ya nak, doa buka berpuasa yang disunahkan. Jadi baca bismillah, minum dulu, baru dibaca doa berbuka puasanya. Ya kan? Itu dia. Kemudian makan kurma. Ya mungkin minum minum itu bertahap. Minum sedikit, kemudian baca doa berbuka puasa. Kemudian habis itu boleh minum lagi. Minum seteguk demi seteguk. Ya kan? Jangan langsung geluk-geluk. Terkadang kaget ya, minum itu sedikit demi sedikit anak ustazah, ya kan, bukan sekali satu gelas langsung habis. Nah jadi minum sedikit, baca doanya, baru boleh minum lagi. Kemudian silahkan makan kurma kan gitu kan, bukan makan gorengan, makan minum es. Nah itu yang kadang bisa ya, kalau misalnya kita tidak menjaga nafsu makan kita ya, terlalu berlebihan, harus semua kita makan. Nah itu yang bisa merusak pencernaan kita, sakit perut akhirnya. Kenapa? Salah makan begitu ya. Kemudian makan dengan tergesa-gesa, semua mau dimakan karena sepertinya semuanya enak. Nah karena memang itulah dia anak ustazah, cobaannya di bulan Ramadan ya, semuanya nampaknya enak, semuanya mau dimakan. Nah kita nggak boleh berlebih-lebihan dalam hal seperti itu. Jadi harus bertahap kalau mau ya apa namanya, cara berbuka puasanya itu baik dan benar, dan tidak sampai mengakibatkan ya merusak pencernaan, sakit perut ya. Nah itu anak ustazah ya, itu harus difahami. Jadi tidak boleh kita terlalu nafsu untuk mau makan semuanya ya. Ingat itu ya anak ustazah ya. Pada minum air putih aja perut kita sepertinya udah kenyang gitu. Kemudian pergi sholat. Nah habis sholat lagi, habis sholat maghrib baru makan makanan yang agak berat kan gitu kan. Nah yang mau makan nasi, nah silahkan, atau mau makan makanan yang lain. Nah seperti itu dia. Jadi diatur pola makannya agar apa, perutnya, pencernaannya ya tidak terganggu. Ya, kemudian bibir dan lidah segar. Artinya bibir itu tidak gampang sariawan, iya kan? Lidahnya juga bagaimana? Ya, tidak kotor. Kadang kan kita kan kalau sikat gigi harus bersihkan lidah juga kan, ada pembersih lidah. Nah, hingga yang mengakibatkan bagaimana? Napasnya tidak bau. Tapi kalau misalnya di bulan puasa biasa itu memang nafas kita bau ya. Nafas orang puasa itu memang bau, memang seperti itu. Tapi bukan berarti kita karena nggak sikat-sikat gigi ya, saja tetap kita bagaimana menjaga kebersihan gigi kita, mulut kita agar tidak bertambah bau. Seperti itu kan? Tapi kalau bau di bulan puasa itu memang bau karena dia berpuasa, tidak memakan sesuatu ya, tidak minum, tidak makan, itu biasa bau. Tapi tetap harus disikat giginya ya kan, agar mulutnya ya giginya juga bersih ya. Senang melakukan olahraga dan menikmati masa istirahatnya secara teratur ya. Jadi tanda anak yang sehat itu juga ya melakukan olahraga itu dalam keadaan yang senang ya, yang riang. Jadi bukan karena paksaan ya hingga melakukannya seperti tidak ikhlas. Nah itu nampak ya anaknya yang memang tidak smart ya, artinya tidak bugar seperti itu kan, tidak gembira dalam melakukan olahraga. Kemudian kulit dan rambut bersih dan tidak kering. Jadi kulit kita bersih ya, rambut kita juga bersih. Rajin apa? Rajin mandi 2 kali sehari, biasanya pagi dan sore ya kan anak ustazah, minimal paling sedikit sehari, tapi sehari nggak cukup ya, harus 2 kali, paling sedikit 2 kali, pagi dan sore, biar bersih ya kan anak saja. Bahkan ada mungkin yang sampai 3 kali. Nah supaya apa, supaya bersih dan ya wangi ya kan, kalau kita habis mandi kan wangi ya. Kulit juga bersih, tidak mempunyai perasaan tertekan dan mudah menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan. Jadi anak ustazah, kalau kita sehat
anak ustazah, pencernaan kita baik, kita sehat, kita gembira, apapun masalah yang kita hadapi anak ustazah, itu insya Allah akan mudah kita selesaikan dengan pikiran yang tenang, ya, karena kita sehat gitu. Pikiran kita tenang, ya kan? Perasaan kita juga tenang, tidak tertekan. Nah, itu ciri anak sehat. Kemudian perkembangan jasmani dan rohani sesuai dengan tingkatan umur dan kelamin. Jadi perkembangan jasmani, fisiknya, badannya dan jiwanya, mentalnya itu berkembang sesuai dengan umurnya dengan baik, ya, berkembangannya dengan baik. Itu tadi ya, jiwanya sehat, badannya sehat, ya, kemudian jiwanya juga sehat, tidak penuh rasa tertekan, ya, tidak penuh dengan bagaimana sifat-sifat yang buruk. Nah, itu ya sikap jiwa mental ya anak ustazah. Nah, jadi itu ciri anak sehat, ya. Kemudian kita lihat tanda-tanda gangguan kesehatan. Banyak ini tanda-tanda gangguan kesehatan. Nah, kita lihat secara umum, ya, kalau tanda-tanda gangguan kesehatan itu dapat dilihat secara keadaan umum, terlihat pada diri seseorang. Apa itu? Kalau kita lihat kesan umum jelek, maksudnya di sini apa ya? Mungkin penampilannya ya, mungkin yang kurang rapi, ya kan? Selengean ya, pakaiannya mungkin ya tidak rapi, jilbabnya atau rambutnya acak-acakan misalnya. Nah ya, kemudian sikap tubuh yang buruk, ya, sikap tubuh yang buruk, ya, bagaimana ini maksudnya sikap tubuh yang buruk? Ya, bisa ditandai dengan misalnya kurang bersih, ya kan anak ustazah, kurang bersih, mungkin ya kulitnya kering, kemudian ya nampaklah kalau kita lihat secara sekilas itu sikap tubuhnya ya mungkin kurang bersih seperti itu, kurang lebih seperti itu anak ustazah. Kemudian nampak lesu, lemah, ya, lelah. Nah, itu dia, gampang sekali lelah, gampang sekali lesu, tidak bersemangat. Ya, kita kan bisa membedakan ya diri kita ya. Kalau misalnya lagi semangat nih, kemudian kita ceria, kemudian ada saat-saatnya kadang kita lemas, lesu. Nah, itu kadang bisa ada gangguan kesehatan. Kenapa kok lemas, lesu? Iya, lagi sakit perut. Nah, biasanya kadang seperti itu kan anak saja. Nah, kemudian secara umum juga sangat gemuk, obesitas. Nah, ini juga bisa tanda-tanda gangguan kesehatan anak ustazah, ya. Kemudian terlalu kurus. Kenapa sampai kurus? Nggak suka makan, sayur, nggak suka makan buah, makan ikan juga nggak suka, jadi kurus lah, ya kan? Jadi itu juga tanda gangguan kesehatan, ya. Kurusnya itu misalnya pada usia tertentu harusnya berat badannya sudah sekian misalnya, ya kan, harus seimbang antara berat badan, kan tadi disampaikan di depan ya, harus proporsional, artinya usia, berat badannya, ya, tingginya harus proporsional, harus sesuai anak ustazah, ya. Jadi tidak boleh terlalu kurus atau terlalu gemuk sampai obesitas. Nah, seperti itu, ya. Kemudian kurang bersemangat, tadi yang sudah saya sampaikan, kurang bersemangat, cepat lelah, letih, lesu, ya kan. Kemudian ada lagi kebiasaan makan yang kurang baik. Jadi kita sukanya makan apa? Kalau anak sekolah itu lebih suka apa tuh, Kak? Kalau anak sekolah maunya mau makan bakso pakai saus, ya kan? Kalau nggak banyak sausnya nggak suka, atau makan gorengan yang berlebihan. Nah, itu juga hingga kita tidak makan nasi, tidak makan sayur, tidak makan ikan. Nah, itu juga kebiasaan makan yang kurang baik, ya kan? Kemudian kesulitan dalam membaca dan mendengar. Kesulitan dalam membaca dan mendengar, ya. Nah, jadi anak ustazah ingatkan pada masa anak ustazah sekarang itu masa apa? Masa pertumbuhan bola mata, kemudian masa pertumbuhan tulang belakang. Makanya harus dijaga cara makannya, ya. Dijaga pola makannya supaya apa? Ya supaya tidak kesulitan dalam membaca. Termasuk apa? Di usia remaja seperti ini sudah pandangannya sudah berkurang. Nah, itu kan ya sudah ada gangguan-gangguan kesehatan, ya. Kemudian pendengarannya juga ya berkurang. Nah, itu kan ada gangguan kesehatan. Jadi diperiksakan, harus segera diperiksakan, ya kan. Nah, saja untuk ditanggulangi, dan tentunya berhubungan dengan pola makan ini nanti, ya kan. Kemudian tidak melakukan kebiasaan sehat, maksudnya kebiasaan-kebiasaan yang kurang sehat ini anak saja, ya.
tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan sehat ya. Intinya bagaimana? Tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan sehat. Ini artinya bagaimana? Ya itu tadi saja sampaikan, tidak menjaga pola makan yang baik, tidak menjaga hidup sehat, malas mandi, ya kan? Nah, itu kan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat, ya kan? Yang tidak baik untuk kesehatan. Nah, itu ya anak ustazah, ini secara umum. Yang keadaan secara umum yang terlihat ya. Nah, kemudian di sini ada tanda-tanda gangguan kesehatan pada mata, telinga, mata, telinga, hidung dan mulut, tingkah laku, kemudian sering tak masuk sekolah, ya karena beberapa hal, tanda-tanda kurang gizi. Nah, itu anak ustazah. Kita lihat mata, sering mengusap mata atau mengedipkan mata, mata berair, banyak kotoran, peradangan mata, mata juling, mata melihat terlalu dekat atau terlalu jauh. Nah, ini semua tanda gangguan mata. Nah, jadi kalau anak ustazah merasakan ada gejala-gejala seperti ini, bagaimana? Harus cepat diperiksakan kesehatan matanya. Iya kan? Nah, agar segera kita tahu apa solusinya. Apakah dia harus banyak makan? Ya, biasanya kalau mata ini kan sangat rentan ya anak ustazah ya. Ya, kalau kita tentunya mata ini ya harus dijaga dengan apa? Banyak makan sayur dan buah secara teratur, ya kan, dalam porsi yang dibutuhkan. Nah, biasanya itu tuh untuk mencegah penglihatan sudah rabun seperti itu. Kemudian mata berair, ini kenapa? Apakah karena debu? Nah, ya, apa karena banyak kotoran? Nah, itu peradangan mata. Nah, harus segera diperiksakan. Ya, anak ustazah. Nah, ini yang 5 ini adalah tanda-tanda apa? Tanda-tanda gangguan kesehatan. Lina udah pergi? Udah? Ya udah nggak apa-apa. Nggak boleh tahu rupanya. Mentiko kali itunya sapamnya. Nggak boleh. Mata, ya itu tadi mata. Kemudian telinga. Berdengung-dengung, peka, berair, bernanah, sering merasakan sakit di telinga, bengkak bawah telinga atau gondongan. Pernah ini anak ustazah merasakan sakit telinga yang seperti ini? Pernah? Kalau pernah, tentunya ya jika sudah dirasakan sangat ya sakitnya, tentunya harus segera berobat. Kemudian habis dari itu bagaimana? Ya, rajin membersihkan telinganya. Rajinnya tentunya dengan ini ya, dengan aturan dokter dari aturan kesehatan yang dianjurkan ya anak ustazah ya, sesuai dengan gangguan telinga yang dirasakan. Dan apa solusinya? Nah, itu harus dilakukan pencegahan supaya bagaimana? Telinganya tidak sakit ya terus menerus. Jadi itu gangguan pada telinga. Kemudian hidung dan mulut. Nah, ini anak ustazah. Kalau tahulah ya anak ustazah ya, kalau berhubungan dengan tanda-tanda yang tidak sehat pada hidung dan mulut apa saja? Hidung suka ingusan, iya kan? Kemudian ada namanya apa? Hidung itu berdarah, mimisan ya. Kemudian sukar bernapas dari hidung. Biasanya ada yang mengganjal di hidung, anak ustazah. Ada yang mengganjal di hidung. Ya. Jadi apalagi sekarang anak ustazah, kita harus rajin ya menjaga hidung kita, ya kan? Jangan sampai sering-sering flu kan gitu kan, berbahaya apalagi di masa pandemi corona, ya kan? Jadi harus dijaga hidungnya, dibersihkan. Makanya kita kalau berwudu itu bagaimana? Harus sungguh-sungguh, ya kan? Membersihkan hidung kita, menghirup air kemudian mengeluarkannya sampai 3 kali. Ya. Itu cara bersuci, ya, membersihkan hidung kita anak ustazah ya. Kemudian tidak suka makan es ya anak ustazah. Kalau memang misalnya itu akan merangsang kepada tanda-tanda gangguan kesehatan pada hidung, ya kan. Jadi anak ustazah, kalau kita puasa itu kita nggak usah banyak mengkonsumsi es ya, karena bisa berhubungan dengan apa? Pernafasan kita, sistem pernafasan kita ya, mulai dari tenggorokan, hidung, telinga itu semuanya satu
saluran ya kan anak ustazah, jadi harus dijaga. Kemudian siring pilek, kerongkongan sakit, tonsil membesar, tidur dengan mulut terbuka, ya, mulut berbau, gigi berlobang, gusi berdarah. Nah, itu semua adalah gangguan ya hidung dan mulut. Jadi ini semua harus dijaga kebersihannya anak ustazah. Anak ustazah sudah mulai remaja, jadi harus mulai pandai menjaga, merawat dirinya, bersih-bersih. Untuk kebersihan badannya, giginya, mulutnya, hidungnya, matanya, telinganya, semua. Kebersihan rambutnya, kulitnya, semua harus dijaga anak ustazah. Jadi jangan malas bersih. Anak perempuan itu harus bersih, wangi, rajin mandi, ya. Kemudian tingkah laku ya. Anak ustazah bisa baca ya, bagaimana tingkah laku jika ada gangguan pada kesehatan, gelisah, ya, gerakan tidak terkendali, kemudian gampang emosi, ya, kemudian sering ke kamar kecil, kemudian akhirnya berujung pada mencuri, ya, atau kleptomania, ya, dia nggak senang kalau nggak mencuri. Nah, ini banyak sekali tingkah laku yang menyatakan terjadi gangguan kesehatan pada usia anak remaja maupun ya maupun meranjak dewasa anak ustazah. Jadi ini semua harus dijaga ya. Selanjutnya anak ustazah bisa baca ya, sering tidak masuk sekolah karena apa? Kemudian tanda-tanda kurang gizi. Nah, ini anak ustazah baca ya. Waktu kita tidak terasa habis ya anak ustazah. Nah, jadi ingat anak ustazah harus rajin bersih, ya kan? Jaga kebersihan dirinya, ya, luar dan dalam. Ya, apalagi anak perempuan harus rajin bersih anak ustazah ya. Ya, baik anak ustazah, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, ini dibaca ya bagian F dan G dan selanjutnya. Ini kita sambung minggu depan insya Allah ya. Tetap semangat anak ustazah, jaga puasanya supaya berkah ya kan puasanya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.